Perang di Gaza telah mereda, namun perdebatan sengit tentang nasib wilayah tersebut pasca perang baru saja dimulai. Di tengah inisiatif gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, muncul rencana untuk mengerahkan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Namun, rencana ini langsung menemui batu sandungan besar. Yordania dan Jerman secara tegas menyatakan, pasukan ini harus memiliki mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Mengapa mandat PBB menjadi harga mati bagi Yordania dan Jerman? Apa tugas koalisi negara-negara Arab dan Muslim dalam skema yang disusun AS ini? Dan mengapa para pakar PBB memperingatkan bahwa rencana ini berisiko menggantikan pendudukan Israel dengan pendudukan baru yang dipimpin Amerika Serikat? Rencana stabilisasi pasca Perang Gaza. Rencana penempatan pasukan stabilisasi di Gaza ini adalah bagian dari skema pemerintahan pasca perang yang digagas seiring gencatan senjata Hamas Israel. Tujuan misi, mendukung kepolisian Palestina yang telah diverifikasi untuk stabilisasi pasca perang. Tugas krusial, pasukan ini akan bertugas mengamankan wilayah perbatasan dan, yang paling penting, mencegah penyelundupan senjata ke Hamas. Komposisi pasukan, koalisi yang diharapkan terdiri dari negara-negara Arab dan Muslim, dengan dukungan pelatihan dari Mesir dan Yordania. Secara teori, skema ini bertujuan mengisi kekosongan keamanan dan mencegah kembalinya militansi. Namun penolakan dari negara-negara kunci menunjukkan adanya lubang legitimasi yang besar. Mandat PBB adalah harga mati. Penolakan mengirim pasukan tanpa mandat PBB disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, dalam konferensi dialog Manama ISS di Bahrain, dan didukung penuh oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Johan Wadephul. Syarat utama Yordania, Safadi menyatakan, agar pasukan stabilisasi dapat efektif dalam menjalankan tugasnya, pasukan tersebut harus memiliki mandat Dewan Keamanan. Penolakan keterlibatan langsung, Yordania, sebagai negara tetangga terdekat, menegaskan tidak akan mengirimkan pasukannya sendiri ke jalur Gaza. Safadi beralasan, kita terlalu dekat dengan masalah ini dan tidak dapat mengerahkan pasukan di Gaza. Dukungan Jerman mendukung pandangan ini, menekankan bahwa misi di Gaza harus memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan mandat yang jelas. Persyaratan ini menunjukkan bahwa negara-negara Arab dan Eropa ingin memastikan bahwa misi ini memiliki legitimasi hukum internasional, bukan hanya sekadar operasi militer yang didukung AS. Kritik pakar, risiko pendudukan baru. Gagasan pembentukan pasukan stabilisasi ini menuai kritik tajam, terutama dari sejumlah pakar PBB, yang melihatnya sebagai risiko yang lebih besar bagi masa depan Palestina. Pendudukan terselubung, para pakar memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko menggantikan pendudukan Israel dengan pendudukan baru yang dipimpin oleh AS. Melanggar hak Palestina, hal ini dinilai bertentangan dengan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, karena struktur pemerintahan dan keamanan pasca perang akan didikte oleh kekuatan asing. Kritik ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa tanpa kehendak politik Palestina yang kuat dan mandat PBB yang independen, pasukan internasional dapat dicap sebagai kaki tangan kepentingan Barat atau Israel. Penegasan Yordania dan Jerman menjadikan rencana pasukan stabilisasi di Gaza ini menemui jalan terjal di Dewan Keamanan PBB. Untuk mendapatkan mandat DKPBB, AS harus mendapatkan persetujuan dari negara-negara anggota, termasuk Rusia dan Cina, yang seringkali menentang proposal AS terkait Timur Tengah. Poin kunci rencana pasukan stabilisasi. Mandat mutlak. Tanpa mandat Dewan Keamanan, koalisi negara-negara Arab dan Muslim kemungkinan besar akan menolak berpartisipasi. Model UNIFIL, misi PBB seperti UNIFIL di Lebanon Selatan menjadi contoh bagaimana pasukan internasional dapat bekerja sama dengan militer lokal untuk menegakkan gencatan senjata. Ancaman kedaulatan, rencana ini perlu secara hati-hati menanggapi kritik bahwa hal itu dapat merusak kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri Palestina. Legitimasi internasional akan menentukan apakah rencana ini dapat menjadi solusi keamanan yang berkelanjutan, atau hanya akan menjadi babak baru intervensi militer yang kontroversial.